langsung mawon ya. Saat ini nyuwun ngapunten, niki acarane santai mawon, sing nganti rokokan ya rokokan. Niku enten kacang yang jelas sampun digoreng, disawang ya serat tumpul kali disambi mawon. Nomor kali kula nyuwun bengi pangapunten nek suarane kurang merdu pancen dudu penyanyi. Jadi yang penting saged dimirengaken, maksudnya saged diterima. Ngoten mawon nggih Pak nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Sohibul B, owner dari Putra Jaya, yaitu saya panggil Mas saja lah, Mas Putra gitu ya, Bapak Putra. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan sahabat petani cabai wilayah Jember Selatan, karena ini campuran, ada yang dari Buruan dan yang lain-lain. Pada malam hari ini saya selaku pribadi, nuwun sewu Bapak-bapak, saya selaku pribadi petani cabai juga atau yang lain dari Banyuwangi, dan selaku petugas ya, jadi saya duduk di sini tuh selaku teman bapak-bapak sama-sama petani. Yang kedua juga saya selaku petugas dari PT Sundapa Agro Indonesia, yaitu perusahaan yang memproduksi berbagai macam produk yang sudah tadi dicuplik sekilas saja oleh Pak Soleh. Ya nanti mungkin akan lebih jelasnya akan saya terangkan mungkin di sesi tanya jawab, karena pada malam hari ini yang jelas saya akan mengupas tentang budidaya secara keseluruhan, walaupun nanti tidak bisa sedetail mungkin karena keterbatasan waktu, tapi insya Allah nanti garis-garis besarnya akan kita jelaskan. Dan tentunya karena ini akadnya adalah sharing, nanti apabila ada masukan dari bapak-bapak sekalian, monggo nggak usah sungkan-sungkan. Jadi misalkan ada teknik-teknik baru atau teknik-teknik yang memang sudah pernah dilakukan dan itu insya Allah bisa membantu teman-teman kita sesama petani, monggo kita saling ungkapkan, monggo saling kita bagi. Kurang lebih begitu ya Pak ya. Jadi ini mohon maaf saya sambil berdiri nggak apa-apa ya, karena insya Allah teknologi ya. Jadi ada beberapa hal dalam budidaya ini yang perlu bapak-bapak perhatikan. Saya yakin yang ada di sini adalah sudah pakar-pakar dari tanaman cabai, melon, jeruk, semangka. Namun ada beberapa garis besar yang mungkin harus kita padukan dari berbagai wilayah, atau mungkin ada teknis tertentu untuk menyesuaikan sesuai dengan iklim atau perkembangan benih yang ada. Karena saya dengar setelah nuwun sewu saya keliling-keliling kurang lebih dalam 1 minggu ke belakang gitu ya, di wilayah Jember ini pertumbuhan cabai untuk Jawa Timur kayaknya lumayan paling parah ya, dibanding dengan wilayah Banyuwangi, Pare, Ponorogo dan sekitarnya. Kenapa demikian? Ya mungkin ini bukan salah panjenengan sami ya, karena ada 2 faktor yang menyebabkan. Pertama memang iklim ya, jadi iklim yang dirasakan oleh semua petani kita hampir sama. Nek musim ketiga dawa apa meneh kaya daerah kene ya, ini kendalanya lumayan cukup banyak. Namun apakah kita harus pasrah dengan seperti itu? Tidak, jenengan harus optimis, karena petani dalam kondisi apapun tetap harus berjuang. Sebagai pahlawan pangan, panjenengan semua jangan menyerah, karena jerih payah jenengan ini terus terang aja menjadi amal yang luar biasa. Untuk memasuki budidaya secara umum ini saya akan memberikan nuwun sewu informasi saja. Pertama, ini nanti malam ini saya akan berbicara 4 sesi. Yang pertama ini adalah, maaf, ini pembenihan ya, karena pembenihan. Jadi faktor yang menentukan budidaya itu paling utama adalah mungkin benih.
Dan yang kedua adalah pengolahan tanah. Pengolahan tanah, saya jamin panjenengan sami sudah paham, namun ada beberapa hal karena situasi akan saya titipkan atau mungkin saya ingatkan kepada panjenengan semua. Yang ketiga, ini adalah pemeliharaan meliputi pemupukan, ya, pengairan dan lain-lain. Yang keempat, ini adalah pengendalian hama penyakit, OPT, organisme pengganggu tanaman. Jadi walaupun waktunya agak sempit, tapi ini semua harus saya titipkan karena ini adalah menyangkut kesuksesan kita. Di samping juga nuwun sewu, setiap manusia punya bagian sendiri-sendiri, tapi kalau ikhtiar kita harus sama-sama. Yang pertama, jadi kalau kita berbicara dengan item yang pertama ini ada beberapa bahasan. Pertama yang mengenai benih ini adalah kita panjenengan sami ini sudah melakukan pemilihan benih yang akan ditanam, benih atau varietas, ya. Umumnya sudah semua di sini menggunakan benih-benih hibrid, ya. Benih hibrid ini nuwun sewu, kalau yang saya lihat kemarin Pak itu adalah Imula gitu ya. Ada yang nanam selain itu Pak? Enten saya nanam lintune benih niku boten enten. Jadi ini salah satu benih, jadi ini jenisnya Imola. Nah sebenarnya masih ada benih-benih yang lain, ya. Nah niki saya hanya berpesan saja kepada panjenengan sami, memang untuk milih benih ini tentunya syaratnya satu, mudah tumbuh, yang jelas produksi tinggi, tidak mudah terserang penyakit, harganya murah, maksudnya harga benihnya kalau bisa, kan gitu dong. Kalau nggak bisa, larang pun ya ora apa-apa, rada larang, yang penting bagus, tahan penyakit, produksinya tinggi, kurang lebihnya seperti itu. Dan ini mungkin nanti ada beberapa benih yang beredar dan semua baik mempunyai spesifikasi sendiri. Dan saya hanya nitip, saya seneng-senengin jenengan iku nandur, nek iso ojo ming pancet. Misalnya ini, saiki senengane wong puluhan ini nandur jenis ya gak perlu saya sebutkan ya, mungkin jenisnya ek. Sesuai nandurnya ek meneh, sampai ek meneh, ini kurang bagus Pak. Jadi benih itu harus ada rotasinya, ya, ganti. Apa tujuannya? Tujuannya setunggal, tiga mutus mata rantai penularan omolan penyakit. Ya, jadi lek tandurannya pancet, apa meneh iki kate tidak serentak. Kene ono sing wis beli, kene tas ponjo kono enek sing wis tuwek meh modar, sehingga hama ini tidak putus. Nah iso dalam satu bulan, contohnya ini bulan, padha nggih ngomong bulan niku wilayah niku. Nek iso ning kono kuwi lek umpama nandur ya meh bareng. Engko lek wilayah sebelah meneh meh bareng. Ini insyaallah nanti ini perkembangan hama penyakit bisa dikontrol. Nah ini dari sini. Yang kedua, setelah kita menentukan si benih, kita perlakukan dalam perkecambahan itu, ini istilahnya bedeng, ya, perkecambahan. Jadi pembibitan lewis ditentoni ini bakal dicapar dan seterusnya. Dalam mencapar ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan Bapak-bapak. Yang pertama masalah teknis. Ini nyapar sistem kering apa sistem basah, artinya teko dibuka langsung dicemplung-cemplung nih, apa dicapar dien dikung terus dipek. Neng ini kita keringan ya Pak ya, keringan ya. Jadi semua ada baiknya dan ada kurangnya. Nah di sini dengan sistem cara penyaparan. Dan yang ketiga ini
tempat untuk bedeng atau media. Ini tadi kebetulan tadi sebenarnya sudah ada wakil semua ini. Kalau ngomong berbicara benih sebenarnya yang lebih tahu itu adalah Pak Asrori, karena beliau ini bergerak di bidang benih-benihan. Yang kedua, kalau ngomong ini adalah media pembibitan, ini adalah tanggung jawabnya Pak Budi. Dia tuan tanah dari Wuluan, yang biasanya tuan tanah nih biasa ini bawa, jadi tuan tanah nih. Nah, ini juga pengaruhnya besar sekali antara panjenengan gawe dewe yang mungkin akan tenceloneh atau buatan istilahnya nun sewu perusahaan seperti yang dilakukan Pak Masudi. Minimal ada keseragaman. Jadi media misalkan jenengan butuh 10.000 podo ramuane, nah itu yang diproduksi dari perusahaan pengadaan media tanam, ya. Lah, kenapa ini kok secuil mawon Pak, ya? Jadi di sini tadi ada sistem basah, sistem kering. Nah, karena di sini ini adalah sistem kering, biasanya teko cepetan langsung didelap nih ya. Ini perlu saya titipkan, nuwun sewu, setiap benih merek apapun dalam satu cepet pasti enten onen-onen ini. Yang pertama adalah kemurnian benih. Ini biasanya dituliskan kemurnian benih ini antara 85%, kan nonton ya Pak ya. Kemurnian benih. Yang kedua ini daya tumbuh pasti ada di situ. Lah, kelemahan panjenengan dengan sistem pembibitan sistem kering ini panjenengan saenek-eneke sing cepetan kuwi didelep nek kabeh gitu mboten. Sehingga apabila terjadi penyimpangan yang 15%, itu kadang-kadang awake dhewe gak nrimo. Lali lek ning kene wis dionekne karo sing gawe benih, kadang misui karo tukang winihe. Wah, ternyata sak cepet isine ngomong 1.500 sing tukul mek 1.300 kan gitu. Padahal wis dionekne daya tumbuh ini 90%, pasti ada yang tidak tumbuh sekian persen. Nggih mboten Pak. Jadi umpama ora tumbuh 100%, jenengan gak oleh protes. Niku pun enten 90 sampai 95% daya tumbuh. Terus kemurnian juga seperti itu, bisa 90 sampai 95%. Jadi kecampuran winih yang agak malih atau winih yang cacat 5% wajar. Nggih. Ini kelemahan kalau sistem kering. Sistem basah yang 5% atau sampai 10% tadi insya Allah bisa kita buang. Karena apa? Melalui perimbangan, ngerimbang istilah wong Jawa, direndam. Nah sing kemapul kita cacat atau kepeng dibuang, tak perlu dicaparno. Nah ini kelebihannya. Tapi setiap daerah mempunyai kebiasaan sendiri. Ya apa-apa, monggo kerso mau ini. Nah sekarang saya akan ke media. Jadi teko nggawe bibit tok ngrenyiki kaya ngono kuwi mau. Tapi ya terus terang ae, aku yo sepurone. Karena tujuan kumpulan iki mau, saya tujuannya satu mengingatkan, nek umpama memang bener gawe kan. Nek kira-kira iku ora cocok, ora usah dienggo, ora usah gawe rasanan, nggih. Lah apa tak ngomong ngono barang Mas, aku iki pokoke tunggu tak gunting tak delep-delepno ya wis dadi rombok. Mungkin ada pendapat seperti itu, ya kula yo sepuro sing akeh. Lah iki kan namung ikhtiar bener insyaallah lah nanti hasilnya akan lebih bener. Ning lek umpama iki wis nempet ora iso nrimo-nrimone tenan sementara meneng wae nek arep ngrasani kowe tunggune aku balik. Ya. Yes, tak lanjut nih. Iki wis mari teko jenis varietase. Contoh lek musim iki sing dipilih varietase Imola. Terus yang kedua sistem yang dipakai adalah sistem kering, moro didelep-delep nih. Nah, yang ketiga saya akan mengulas media tanam. Ya, media tanam ini yang jenengan selama ini mungkin beli di Pak Hudi atau produksinya Pak Udi yang sudah dijual di toko-toko pertanian atau kios-kios itu. Ini medianya sudah cukup bagus, minimal seragam, dari bentuknya sudah seragam, dari formulasinya sudah seragam. Tapi apakah ini sudah menjamin kalau itu sangat bagus? Tidak. Jawabannya masih ada wongnya, aku ya tetap wani ngotot. Kenapa demikian? Jadi yang namanya tanah Pak, ya penyakit
itu akan datang melalui udara, melalui air hama, melalui tanah. Oleh karena itu, media yang sudah cukup bagus ini tadi kita usahakan menjadi lebih bagus lagi. Bagaimana caranya? Contoh, iki lek wis arep dingin film-film niki kan dikocori to, Pak. Nggih. Nek ngocori aja karo banyu putih tok. Aja karo banyu tawar tok. Lambarono kanggo sing nyegah omo lan penyakit. Contone, omo ning kenekan iki apa? Mungkin nek omo ora pati ono, contone orek. Gegremetane ora pati ono karena itu sudah disteril oleh Pak Udi di istilah media itu sudah difermentasi. Nanging karena itu di udara bebas, bibit jamur atau spora jamur iso nempel. Bakteri iso nempel karena teko udara lan teko banyu sing tinggi ngocor mau. Iki supaya selamat tambah ono untuk bakteri lan jamur. Apa jawabannya Pak Soleh mau cerita? Baktrosin. Nah ini bakterisida, fungisida. Entonan iki siraman dilambari karo baktrosin. Piro sih akeh? Dadi ning sak liter banyu kae ana 2 mili. Nek jenengan bedeng misale 5.000 entonan, berarti kuwi pirang besek Pak Udi? 5 besek ya Pak Udi ya? 50 besek ya. Jadi 104 kan? Jadi 50 besek. 50 besek kuwi lek dikocor, yakin ngentekne paling banter 2 gembor sampai 3 gembor. 10 liter air. 10 liter lek apa litere dikei baktosin 2 mili, berarti ngentekne mau kurang lebih niki sak timbo iki 20 mili. Lek 3 timbo berarti 60 mili. Isine baktosin kuwi 200 mili. Regane piro? Jenengan pun ten toko-toko wonten kirang langkungi, kirang langkung kula mboten ngertos. Enak toko yang dodol rada murah nek rada larang dan seterusnya ngoten nggih. Plus minus 60.000 per botol ya. 65 gitu. Lah 65 kanggone menggur separo seprapat kok. Engko sing 3/4 disimpan, dingge ngocor lek wis mari tonjo, konjo, pindah tanam nggih. Nah ini usaha yang dilakukan pada saat pembenihan. Sampun. Sekarang yang pertama saya tutup. Perkara saya ganjelan ditekone nang buli. Yang kedua sekarang kita berbicara masalah yang kedua ini. Pengolahan tanah. Saya jamin panjenengan sami wis apal pinter gawe olah tanah. Ning ini saya perlu ceritakan, pengolahan tanah ini beda-beda setiap daerah. Contoh, nek daerah jenengan gawe gulutan itu geger welut nggih mboten? Nggih napa nggih? Nek ning ngene Banyuwangi jenenge Tembok Rejo niku kotak modele. Lemper ngeten. Nggih. Niki contoh. Lah kok enek kekurangan kelebihan dewe-dewe. Lah terus apa sih geger welut salah? Apa sih jenenge istilahnya lemper salah? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tapi ketepatannya ada pengaruh. Satu contoh, geger welut ini model. Sekarang adalah model bulutan. Yang pertama di sini dulu ya. Kita ngomong model bulutan. Bulutan itu enten sing ligir geger welut, enek sing kotak modelnya ini. Amin. Koyone sih yang ada pengaruhnya. Besar Pak pengaruhnya Pak. Jadi kapan dipakai yang model ini, kapan dipakai yang model ini? Belum lagi nanti setelah model adalah ketinggian atau ketebalan tanah bulutan. Jadi tinggi bulutan. Nah ini pengaruhnya besar sekali. Enek bulutan pun saenake karena siji memang lemahnya tipis, padas, taruh di jerone ra iso. Enek sing lemahnya daging sehingga lagi bulutan terlalu tebal. Sapiro sih idealnya kanggo lombok kan ngoten nggih. Pertanyaannya jadi gak usah sing ini. Lah kalau mau sing lemah tipis ya salah sapa? Natur ning lemah padas ya boleh sing lemahnya rada daging. Ini. Jadi ketebalan ini kaitannya menurut saya Bapak sama
tingginya dalamnya akar. Loh, ngerenyik itu Mas. Ora lek ngerenyik. Salah coba mau. Ini kok cerita. Jadi nek iki Pak, model gulutan kaya ngene iki, nek rendengan iki sangat cocok. Karena banyu kang sret ilang. Model dhuwur geger welut. Tujuannya apa? Ben atus cepet atus. Nek sistem kotak rada pendek iki kanggo musim kemarau sing lebih bener. Karena nopo? Ini adalah tidak terlalu kering, tidak terlalu gantung si oyot. Nah, iki teko ngomong model ngene tok ae mungkin enek sing mikir iki. Lapo-lapoan nek to Pak sampean iki wong jeneng ndek gulutan leren gawe teori-teori ya. Nah, jadi ya iki aku kan mau cerita kok digawe ya syukur alhamdulillah, ra digawe ya ora apa-apa. Nggih, sing penting sudah saya ceritakan. Yang kedua tinggi gulutan. Gulutan nek terlalu tinggi apa meneh jenis tanah niku ana telu. Ceket, gembrong, pasir. Nek apa daerah ceket kudu sepiro, daerah gembrong sepiro, daerah pasir sepiro. Nek dipodho diawur ae, sing nang ceket oke lah iso dogol, sing nang ngene pasir pasti ngrasa modal. Nek sistem pengairannya digawe sama juga. Belum nanti ini adalah sistem got. Got iki enek sing model ngeten Pak. Biasanya daerah ceket iki got iki lurus. Nyewolengen wis iso dilempak sret dadi kotak ngene iki. Tapi lek daerah gembrong karo pasir modele ngeten iki. Karena main digempar kanan kali kiri, lek niki dilempak. Oh iki enek tujuannya Mas. Oke, sami mawon. Lah terus got iku enek sing rata. Amin. Iki mau gulutan Pak. Nah, gote enek sing ngene iki. Istilahnya dure padha. Enek sing gulutan ngene ya. Iki jeru strip ngene. Terus iki gulutan iki cetek. Iki jeru maneh. Tujuan iki opo, Pak? Ada yang semacam ini. Nek kene nek sing ngono ki mboten. Mboten ya padha mawon kabeh hampir pokoke gawe got padha ae. Ini tujuannya Pak, contoh di musim kemarau ini untuk daerah yang sulit air, ya. Memang yang paling benar adalah pakai yang sistem ini dan cetek. Tapi untuk daerah yang berair harus pakai yang begini karena nopo? Oyot iku punjer lah akan sampai natap nih banyu, dia tidak berkembang tanaman itu. Angel motote, seolah-olah dia itu macet. Nah, oyot itu ada telu. Iki pomo oyot Pak, iki wet, iki oyot. Nah, oyot iki sing diarani punjer, akar tunjang. Terus ning kene iki ada oyot. Gede. Iki jenenge primer, akar tunjang ini akar primer, ini sekunder. Sing iki Pak, iki akar sekunder. Terus ada sing ngene iki, ning kene ngene iki kabeh. Iki sing jenenge akar tersier. Iki kabeh duwe fungsi dhewe-dhewe. Iki primer iki atau akar tunjang iki fungsine golek banyu, air. Iki fungsine yang sekunder iki golek makanan atau unsur hara. Kalau yang tersier ini fungsine golek angin atau golek udara melambekan untuk aerasi. Aerasi. Bahasa Inggris aerasi duduk air, udara, ya. Nah, nek kondisi si akar iki kelelep neng banyu Pak, siji iso bosok, nomor loro macet, terlalu banyak air juga jelek. Sama dengan di sini, Amit, nanti lek rusak sing golongan akar sing kedua iki ora iso mangan, yang Inggris. Iki iso banyune itu, panganan itu, udarane ra itu, ora seger sih tanduran. Padha kula jenengan iki.